Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Jumat 23 September pagi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan Sudrajat dinyatakan menerima uang suap sebesar 800 juta rupiah. Suap tersebut melalui Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Eli Tri Pangestu. Kasus tersebut terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA untuk pengkondisian putusan kasasi. Suap berawal saat adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana di PN Semarang. Gugatan diajukan Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera dan Eko Suparno. Gugatan kemudian berlanjut ke tingkat kasasi MA. Yosep dan Eko kemudian melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di kepaniteraan MA. Penghubung ini nantinya akan menjadi penyambung fasilitator dengan majelis hakim. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat ialah Desi Yustria yang merupakan PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung. Desi sepakat dengan imbalan pemberian sejumlah uang. Desi kemudian diduga mengajak Eli Tri Pangestu yang merupakan Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibi PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai penghubung penyerahan uang kepada hakim. Uang yang diserahkan tunai oleh Yosep Parera dan Eko Suparno sekira $202.000 Singapura atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi 260 juta untuk Desi Yustria, 860 juta untuk Muhajir Habibi, 100 juta untuk Eli Tri, dan 800 juta rupiah untuk Sudrajat Dimyati. Firly mengatakan dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep Parera dan Eko Suparno akan dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP inti dana pilot. Sudrajat Dimyati duduk sebagai anggota majelis bersama dengan Hakim Agung Ibrahim, sementara ketua majelis dipimpin Hakim Agung Syamsul Ma'arif. Kasus dugaan suap ini terungkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK sejak Rabu 21 September lalu. Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua KPK Firly Bahuri. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitera Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang sudah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!